Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Panas sekali, nyalakan AC ya, pinta Lisa kemudian melepaskan gaun yang memang hampir lepas dari tadi. Ia juga membuang jas yang menyelimuti tubuhnya. Lisa, jangan aneh-aneh, ini masih di dalam mobil. Lisa menggeliat memperlihatkan seluruh tubuhnya yang membuat Anggara harus menahan nafas. "Tolongin Lisa, Pak," bisik Lisa kemudian memeluk Anggara. Tidak hanya memeluk, Lisa yang selalu stay cool saat keduanya di atas ranjang kini begitu berbeda, terlalu berani dan cukup menantang. Cukup membuat Anggara gelisah tapi senang. "Nanti kita pulang dulu, jangan lakuin di sini." Anggara mencoba melepaskan lengan Lisa, tapi dorongan wanita muda itu sudah terlalu kuat, tidak bisa menahan lagi hasratnya. "Let's do it, honey." Lisa langsung saja menyesap leher Anggara seperti vampir. Jelas saja hal itu mengganggu konsentrasi Anggara. Pria itu membuang nafas berat, kemudian mengunci semua pintu, tidak lupa mematikan lampu. Mendapat banyak godaan dari Lisa, istrinya, Anggara akhirnya melepaskan sabuk yang melingkar di pinggangnya. Pria itu menurunkan sedikit celana yang ia kenakan. "Ini hal gila yang pernah kulakukan," batin Anggara, kemudian menangkup wajah istrinya. "Mari keluar dari rasa yang menyiksamu ini," ucap Anggara, kemudian menempelkan bibirnya. Biasanya ia yang memaksa masuk. Kini yang terjadi lain lagi. Lisa dengan bergelora menerobos masuk, menyesap dengan dalam, memberikan gigitan di bibirnya, membuat Anggara sempat terkejut betapa liarnya istri kecilnya itu. Sebenarnya berapa dosis yang diberikan? Kenapa Lisa begitu menggebu? Tapi dia tersenyum senang dalam hati. Rejeki nomplok ibarat durian runtuh. Kapan lagi Lisa menjadi agresif seperti sekarang? "Lisa!" Anggara memekik karena terkejut akan aksi istrinya yang kelewat berani. Anggara yang kini mendesis keenakan. Ia yang menahan diri agar tetap waras. Servis Lisa malam ini benar-benar membuatnya kalang kabut sampai ia harus membuka dan menutup mata berkali-kali. Lisa menelan ludah dengan susah. Matanya juga sudah tidak bisa terbuka sepenuhnya. Ia benar-benar hilang kendali sehingga menarik tubuh Anggara agar langsung melakukan intinya saja supaya dia bisa terlepas dari hal yang menyiksa ini. "Tolongin Lisa." Anggara tersenyum licik. Ia sepertinya sengaja mengulur Lisa. Mungkin sebuah kepuasan tersendiri menyaksikan Lisa seperti belut sawah yang mencari air. Semakin Lisa mendesis, semakin Anggara puas. Lisa yang terus diulur menjadi tidak tahan. Dengan berani dia mendorong tubuh bidang Anggara, kemudian langsung duduk di atas pria tersebut. "Lisa!" Anggara spontan syok, tapi langsung memejamkan mata ketika Lisa langsung duduk dan mulai naik turun. Rio yang sudah kembali melihat dari kejauhan. Mobil bergerak-gerak membuatnya merutuk. "Kenapa tidak masuk hotel saja? Astaga!" Sementara itu, di dalam mobil ada pasangan yang sedang main jungkat-jungkit sambil bermain-main dengan bola-bola yang lembut. Saat Rio harus balik kanan dan putar arah, ada sepasang makhluk yang sedang menikmati malam yang tidak akan terlupakan dan mungkin tidak akan terjadi di tempat yang sama. Hanya karena situasi yang sangat genting, akhirnya Anggara membantu Lisa keluar dari siksaan tersebut di tempat yang mungkin tidak nyaman. Mereka tidak bisa memainkan banyak gaya karena ruang yang terbatas, tapi tetap bisa menikmati permainan yang ekstra panas akibat Lisa yang tidak berhenti membara. Dari luar, mobil terus saja bergoyang sampai Rio malu sendiri. Namun orang yang ada di dalam sama sekali tidak peduli, apalagi yang namanya Lisa. Tubuhnya masih saja menggeliat, masih seperti belut yang mencari air.
Anggara pun melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. Ia hujam ribuan sumber kehidupan dalam wadah yang semestinya. Berkali-kali ia hujam Lisa sampai wanita itu akhirnya lemas seperti dirinya. Akhirnya Lisa lepas juga dari perasaan yang begitu menyiksa tersebut. Malam ini mereka melewati malam yang mungkin tidak terlupakan dan mungkin akan membuat Lisa malu saat wanita itu sadar bahwa malam itu ia sangat agresif pada suaminya dan besok mobilnya harus dicuci kembang 7 rupa atau diganti kulit joknya. Malam ini Anggara dan Lisa membuat mobil itu penuh dengan noda. Lisa duduk dengan lemas, sementara itu Anggara sibuk memakai celana kembali. Setelah itu memakai kemejanya, sudah memakai baju sempurna. Ia pun ganti mengurus Lisa. Dengan perhatian, pria balok yang sebelumnya seperti kulkas 2 pintu itu meraih gaun Lisa, membantu Lisa memakai bajunya, kemudian memakaikan jas miliknya pada Lisa. Minum. Lisa mengangguk. Anggara memperhatikan Lisa yang minum sedikit demi sedikit karena masih lemas. "Sudah?" tanya Anggara lagi. Lisa kembali mengangguk, kemudian bersandar di kursi. Tangan Anggara kembali refleks menarik Lisa agar bersandar padanya. Pria itu juga mencari ponselnya, kemudian menghubungi Rio. Anggara meminta sekretarisnya itu masuk ke dalam mobil dan membawa mereka pulang. "Kembali ke mobil, kita pulang sekarang," titah Anggara dalam telepon. "Baik, Pak." Rio menghela nafas dalam-dalam, kemudian menatap mobil bosnya dari jauh. Mobil yang tadi cukup mengerikan hingga ia tidak berani mendekat. Beberapa saat kemudian, Rio sudah muncul di depan Anggara. Kini mereka bertiga dalam mobil yang sama. Lisa sih sudah tertidur, sudah puas, kini tertidur pulas. Sedangkan Rio, ia harus menahan rasa canggung, tapi tidak berani melirik sama sekali. "Pulang ke rumah, Pak." "Kamu pikir kita mau pulang kemana?" Rio garuk-garuk, barangkali bosnya mau nambah di hotel. Iya, Pak." "Hus," Rio langsung tancap gas hingga tidak terasa mereka akhirnya tiba di hunian megah milik Anggara. Begitu sampai, Anggara langsung membopong tubuh Lisa. Ia membawa Lisa ke kamarnya sendiri. Lisa yang sangat kelelahan dibiarkan tidur tanpa ganti baju. Anggara hanya melepaskan jas yang tadi ia pakaikan pada Lisa. Setelah itu, Anggara memeriksa Lisa. Kata babysitter, anaknya nggak rewel. Itu sangat bagus. Akhirnya Anggara kembali ke kamarnya. Kamar yang sekarang akan dihuni oleh Lisa. Klek, ia kunci pintunya dari dalam. Kemudian ke kamar mandi. Rasanya gerah sekali, namun saat ia membasahi seluruh tubuhnya, Anggara mengerutkan dahi. Terasa perih di balik punggungnya. Ia pun berbalik melihat ke arah cermin. Ternyata banyak jejak cakaran kuku yang ditinggalkan oleh Lisa. Bukannya marah, bibirnya malah mengukir senyum. Anggara kembali mengingat kejadian yang terjadi di dalam mobil. Ia kemudian menepuk pipinya berkali-kali. Wajahnya masih terasa hangat. Gara-gara Lisa, otaknya kini tidak bisa terkontrol. Tidak mau terbayang-bayang terus, ia akhirnya keluar dari sana. Lebih baik menatap secara langsung daripada hanya membayangkan. "Buk." Anggara berbaring di sebelah istrinya. Ia tatap wajah Lisa yang terlelap. Anggara masih tidak menyangka Lisa bisa membuatnya merasa lebih baik dari sebelumnya. Ia seperti mendapat kehidupan lagi setelah hari-harinya yang sangat hambar. Lisa memberikan warna yang berbeda, membuat Anggara bersemangat. Ya, bersemangat untuk menyentuh wanita muda itu bila sudah dekat seperti ini. Cup! Sebuah kecupan lembut mendarat di dahi Lisa. Hal itu membuat Lisa membuka mata perlahan. Ia mengerjap menatap suaminya yang mempesona. Bau harum parfum dan aroma sabun yang segar membuat Lisa tersadar. Ia tertegun.
apalagi mata keduanya lama saling menatap. Anggara terlena hingga ia kembali menempelkan bibirnya. Kali ini tidak di kening, melainkan di kelopak mata Lisa, turun ke hidung, kemudian perlahan pindah ke bibir. Mulanya Lisa hanya diam, tidak merespon, tapi saat Anggara mencoba masuk ke dalam sana, apalagi memasukkan lidah dan mulai berkelana mencari sesuatu, menyesap, menggigit kecil, membuat Lisa yang semula dikuasai rasa kantuk perlahan mendapat kembali kesadarannya. Rupanya Anggara kembali tergoda gara-gara pakaian yang Lisa kenakan sedikit tersingkap memperlihatkan bentuk mulus yang cukup membuatnya bereaksi. Capek tidak? Kita lakukan lagi. Lisa menelan ludah saat Anggara kembali mengajak menyelami lautan asmara yang diberi obat siapa yang menggebu siapa. Tanpa disuruh, Anggara merayap bagai cicak.